UTS. Bentar ya. Kemudian ini topik sebelum UAS atau setelah UTS, ada game playing, logika Pazi, kemudian Pazi lanjutan, dilanjut ke jaringan saraf tiruan, kemudian adaptive neuropathy inference system atau ANFIS, dilanjut NLP, natural language processing, kemudian pengantar robotik, dan kita melaksanakan UAS ya. Berhubung ini online, nanti UASnya juga online gitu ya. Oke, kemudian itu topik-topiknya ya. Stop share dulu. Saya share yang ini. Nah, ini untuk daftar pustaka ya, yang digunakan di mata kuliah kecerdasan artifisial ini, Russell dan Peter tahun 2003, Artificial Intelligence Modern Approach edisi kedua. Kemudian ada Sri Kusuma Dewi, Artificial Intelligence Teknik dan Aplikasinya. Anita Desiani dan Muhammad Arhami, Konsep Kecerdasan Buatan. Kemudian Widodo dan Derwin 2014, Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya. Nah, silahkan dicari selain buku ini yang penting berkaitan dengan mata kuliah ini, kecerdasan artifisial ya. Nanti modulnya belum saya upload di e-learning ya. Nanti saya upload di e-learning. Oke, dilanjut. Nah, ini CPL, capaian pembelajaran dari, atau istilahnya CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah di kecerdasan artifisial ini. Mahasiswa mampu memahami sistem kecerdasan buatan, kemudian mahasiswa mampu mempresentasikan pengetahuan dan metode inferensia ya, pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan. Oke. Nah, apa sebenarnya AI itu apa sih? Di sini ada beberapa. Saya sebut yang nggak ada fotonya siapa nih? Cowok dulu, cowok. Ya, cowok mana cowok nih? Si ya. Oh, Salvi udah buka aja dia, padahal tadi belum ada. Si Ikhlas, Ikhlas. Lu jangan ngumpet aja, Ikhlas. Apa?
mohon izin sambil kerja, lu kerja apa kuliah yang benar? Mana? Ikhlas mana? Wah, dia ini doang ntar ditinggal kayaknya nih Zoom-nya. Ikhlas. Kuliah yang benar loh. Nggak ada suaranya. Ya nggak suara saya. Ada. Ayo ikhlas. Lu ya, Apa Pak? AI Pak. ya, menurut kamu AI Kalau itu apa? kalau saya sendiri ngertiin AI itu kan kalau Kalau ininya jenisnya machine learning. bukan dong. Artificial intelligence kan itu bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Itu suatu sistem Lu lagi di mana sih pelajari berisik? bagaimana. Lagi di jalan Pak, habis ini Pak, habis kerja. Belum sampai rumah. Buset, di jalan itu. Ya Pak, di warung Pak. Suara. Ya, Lanjutin udah Pak. tutup ah berisik tuh ah. Oke. Yang udah di rumah nih Aldi, ayo Dek. Ya Pak, Silakan Di. AI menurut kamu apa Di? AI itu kayak apa ya, kecerdasan buatan gitu sih Pak, di Iya, program iya, AI buat kecerdasan buatan sama baik. kayak dibuat apa ya, mudah tugas juga, terus sama dia tuh bisa ngelampauin manusia juga sih Pak. Dia Hal ngumpulin apa data, melampauinya? kayak ngumpulin data terus mengingat datanya gitu, data Eh, modeling segala macam. ngumpulin data, mengingat data. Oke. Ya, Oke, sip. Thanks Aldi. Sekarang ceweknya. Yang ada fotonya dulu nih. Anissa ada. Anissa nggak ada ya. Faiza Putri. Ya, Pak. Nah, kamu nggak ada videonya. Maaf, Pak. Ini apa ininya video di Zoom-nya error nggak bisa dibuka. Ya, menurut kamu apa? AI itu kecerdasan buatan yang ditambahkan ke dalam sebuah sistem. Apanya yang ditambahin? Kecerdasannya itu dibuat seperti manusia, dia bisa mengetahui segala hal. Seperti itu, Pak. Kecerdasan yang dimasukkan ke dalam sebuah mesin atau komputer ya. Iya. Oke. Nanti dilanjut ya. Jadi beberapa sudah ada kata kuncinya atau bahkan tadi sudah benar ya. AI itu atau kecerdasan artifisial itu seperti apa ya. Oke, jadi menurut gitu ya, Rich tahun 91 itu kecerdasan buatan artifisial. Kalau sekarang artifisial itu sudah kayak bahasa serapan, jadi sudah dibakukan gitu ya. Oke, di ininya kecerdasan artifisial. Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Tadi sudah ada yang hampir atau bahkan benar gitu ya. Kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sub bidang pengetahuan. Jadi itu AI ini adalah AI ini apa payungnya ya. Payung keilmuan. Nanti di bawahnya ada beberapa bidang ilmu lagi kayak machine learning, deep learning gitu ya. Nanti machine learning dibagi lagi ya. Di payung
utamanya gitu ya, yang di mana bidang pengetahuan komputer ini yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi, dalam hal ini otak manusia. Kalau menurut Sri Kusuma Dewi itu salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti bahkan tadi sebaik yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, ya. Itu pengertian atau pemahaman dari kecerdasan artifisial. Oke, sekarang kita lanjut lagi sharing tanya-tanya biar nggak ngantuk. Akmal, Iya, Pak. ya, Akmal di HI ya kamu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, itu kan kecerdasan artifisial tadi ya, Akmal. Iya, Pak. Oke, menurut kamu dengan adanya yang kamu rasakan saat ini, apa dengan adanya atau kehadiran AI ini? Atau B aja sih, nggak ngaruh Pak gitu. Yang kamu rasakan? Yang saya rasakan sih belum terlalu ngaruh sih, Pak. Belum tentu ngaruh gitu ya. Mungkin nggak kerasa padahal Iya, sudah ada gitu ya yang sudah diterapkan cuma nggak kerasa. Nggak ada Betul, Pak. sedikit pun atau apa gitu dengan kehadiran kecerdasan artifisial di dalam kehidupan sehari-hari. Belum sih, Pak. Oh, belum. Oke. Iya. Nah ini yang jarang ketemu nih, William Pedrick. Iya, Pak. William, anak mana HI? Apa mana William? Kenapa, Pak? Di HI ininya. Atau Kebon Jeruk? Citra Raya, Pak. Oh, Citra masa sih? Iya. Kok nggak pernah ini William? Pernah ini diajar sama saya ya? Apa lu nya Belum. polos aja? Oke, menurut kamu William atau apa manggilnya Pedrick, dengan adanya kecerdasan artifisial ini apa ngaruh enggak dalam kehidupan sehari-hari yang kamu rasakan? Untuk AI sendiri sih ya mungkin kalau contohnya itu seperti ChatGPT atau apa gitu bisa bantu kalau ngerjain tugas. Wah, itu lu parah lu. Tapi udah digunakan gitu. Untuk beberapa kali sih udah pernah, Pak. Udah pernah. Hasilnya gimana? Bagus. Oke. Arya, gimana ya menurut kamu ya? Halo Pak. Halo ya. Kalau menurut saya AI itu sangat membantu ya. Pertama, AI itu bisa kita temukan juga di Google Assistant. Kalau seandainya saya mau nyari berita atau tentang jurnal ataupun pendidikan, kita bisa tanya ke Google Assistant. Dia bisa rekomendasiin kita gitu. Selain daripada itu kan juga AI juga diimplementasikan juga pada Google Maps. Dia menghindarkan kita dari kemacetan yang terparah gitu. Dia mengalihkan, walaupun kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak ya kalau Google Maps. Sama AI itu juga mempengaruhi saya dalam mencari gambar. Jadi kayak kan ada tuh AI yang membuat gambar otomatis itu Pak. Walaupun memang kualitasnya nggak sebagus penggambar asli atau
pelukis asli, cuman lumayan lah bisa memberikan informasi dan kreativitas tersendiri. Itu sih Pak manfaat AI yang saya rasakan saat ini. Oke, oke. Sip. Yang enggak tadi yang ngerjain tugas enggak? Kayak si William Pedrick tadi. Oke. Oke, jadi itu beberapa apa namanya yang dirasakan gitu ya dengan kehadiran dari kecerdasan artifisial ini. Gitu ya, pasti sedikit banyaknya mempengaruhi ataupun terasa gitu ya implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Ini yang lagi pada kerja. Nandita lu gawe. Ngumpet di mana itu? Ngumpet di lift. Oke, nah awal mulanya gitu ya. Artificial intelligence ini kalau pernah baca tentang Turing test gitu ya, mesin penanya Alan Turing tahun kalau tidak salah gitu ya. Nanti kalau ini mohon dikoreksi tahun 50-an Alan Turing dia tuh lebih ke matematik sih memang alat itu ya. Jadi di mana Turing test ini seorang penanya dan dua objek yang ditanya. Jadi nanti gambarnya ada. Penanya tidak melihat langsung kepada objek yang ditanya. Penanya diminta untuk membedakan jawaban komputer ataupun jawaban manusia gitu. Mana nih yang jadi nggak ngelihat gitu ya. Mana komputer, mana jawaban dari manusia. Ya, jika tidak dapat membedakan berarti bisa dikatakan cerdas untuk yang si tesnya gitu ya. Nah ini jadi ada mesin ya si tes ini, kemudian ada orang human. Nah ini satu lagi sebagai penanya gitu ya, evaluator. Dia nggak tahu ya tidak melihat gitu ya, kemudian dia harus bisa tadi mana jawaban yang dari mesin gitu ya, mana jawaban dari manusia gitu ya. Makanya di sini seorang penanya dua objek yang tanya tadi mesin sama manusia gitu ya. Itu kalau ini dibaca terkait mesin Turing ya, karena penemunya Alan Turing, maka disebut alat itu sebagai Turing test ya. Itu awal mulanya tahun 50-an ya. Jadi sudah lama sebenarnya kecerdasan artifisial ini, tapi lagi booming lagi gitu ya saat ini. Dengan seiring banyaknya course yang dibuka gitu ya terkait kecerdasan artifisial ataupun turunannya, baik kayak machine learning, deep learning gitu ya. Kemudian ada ini lagi data science-nya. Kemudian kalau jaringan ke IoT-nya. Nah, itu beberapa bidang ilmu yang saat ini artinya trennya terus meningkat seiring dengan tadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang diimplementasikan baik yang secara langsung maupun tidak langsung, kemudian juga di bidang pemerintahan misalnya, baik yang untuk pelayanan publik maupun yang tidak. Kemudian komponen dari kecerdasan artifisial itu ada dua secara umum. Ada knowledge base
atau basis pengetahuan, kemudian dilanjut ke motor inferensi atau inference engine. Apa sih yang berisik baik? Apa lu berisik aja lu? Oke, dilanjut ya. Jadi itu dua komponen utama gitu ya, di mana input masalah pertanyaan nanti diolah di dalam konsep kecerdasan artifisial di dalam komputer nanti akan menghasilkan berupa output, jawaban dan solusi yang diharapkan ya, yang diharapkan oleh manusia itu sendiri. Di mana basis pengetahuan ini kita bisa lihat berisi fakta-fakta, kemudian teori, ya, pemikiran dan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Jadi biasanya basis pengetahuan atau knowledge base ini didapat ya dari pakar-pakar terkait. Ya, kalau ininya mungkin dari segi pemikiran, kemudian dari segi pengalaman pasti akan berbeda nantinya ya. Nantinya pakar yang lain A dengan yang B itu sedikit banyak akan berbeda. Tadi tergantung dari biasanya pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman maka akan sebanyak pula kasus-kasus yang bisa dihadapi, kasus-kasus yang bisa dicarikan alternatif atau solusinya dari berdasarkan pengalaman tersebut. Kemudian untuk motor inferensi atau inferensi engine bagian yang kedua yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Makanya di pakar itu biasanya tidak tunggal, tidak satu ya. Jadi beberapa banyak ya, beberapa pakarnya banyak. Tidak hanya satu, tadi 2, 3, karena nanti untuk kasus A misal pasti itu akan berbeda-beda ya, tergantung tadi pemikiran dan pengalaman. Makanya dibutuhkan bagian yang kedua ini, motor inferensi ini, untuk melakukan menarik kesimpulan ya berdasarkan pengalaman tadi. Misal si A, pakar A ketika menemukan masalah seperti ini solusinya misal B. Tapi dengan misal pakar yang lainnya dengan ketika menemukan permasalahan tersebut malah solusinya beda. Jadi itu akan memperkaya solusi, makanya ditariklah kesimpulan berdasarkan tadi masukan-masukan yang khususnya dari seorang pakar. Nah, apa sih yang membedakan antara kecerdasan buatan artifisial ini dengan kecerdasan alami? Apa sebenarnya? Kita lihat lagi. Tadi yang belum ditanya, Wiryawan. Hai Wir. Yang kamu Ya, Pak. Perbedaannya apa sih yang mencolok? Ya Wir. Paling kalau kecerdasan buatan tuh perbedaannya tuh ibarat program ya Pak ya. Kalau udah di set 1 gitu dia bakal itu terus gitu, ada gitu jawaban yang nggak bakal berubah-berubah. Kalau kecerdasan alami kan dari kecerdasan manusia ya Pak ya. Iya. Jadi kayak
bisa aja itu berubah-berubah gitu Pak. Seperti itu Pak. Oke, terus ada lagi nggak selain tadi yang kamu ketahui gitu ya? Saya kurang lebih itu doang sih Pak. Oke, sip. Thank you. Lanjut ke muncul nih Mas Seno. Baru lihat nih. Iya Pak. Ya, menurut Mas Seno gitu ya. Apa yang membedakan kecerdasan artifisial dengan yang alami? Kalau tadi karena sudah diprogram katanya, nanti solusinya itu saja. Beda dengan kecerdasan alami yang memang ketika menemukan permasalahan nanti solusinya pasti berbeda. Nah, menurut Mas Teno, Ya saya kira itu aja sih Pak. Kan kalau yang kalau kecerdasan buatan kan ya eh ya kenapa ya keuntungannya stabil. Jadi sekarang jawabannya A ya ntar A. Kalau kecerdasan alami sekarang bisa A, besok AB, besoknya lagi ABC gitu, berkembang gitu Pak. Ya kecerdasan buatan ya stabil Pak, ya gitu-gitu aja kayak apa yang ditanamkan ya itu yang tumbuh gitu. Tapi kalau kecerdasan alami ya bisa bisa berkembang biak gitu Pak. berkembang ya. Terus dari segi ini misal mahal atau apa, murah, Kalau mahal murah ya apa Pak? Kalau ya kalau balik lagi. kecerdasan alami butuh tumbuh kan juga butuh sekolah Pak. Sama aja Pak. Ya. Relatif itu Pak. Relatif ya. Relatif. Urusan duit. Kalau mau cari ilmu ya di upgrade ya. Upgrade kan ya relatif tergantung kebutuhan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sip Mas. Lanjut Meisha. Jangan ngumpet aja kamu. Yang tadi tinggalin Zoom-nya. Nggak ada orangnya. Hadir Pak. Hadir. Saya Pak. Ya, lagi di mana kamu? Lagi di kamar. Iya, kuliah. Ayo silahkan. Yang membedakan. Kecerdasan buatan itu kayak misalnya komputer Pak. Kan data yang ada di dalam komputer itu kan emang udah di setting dari sananya. Udah di sananya. Jadi kayak apapun hasil yang dicari gitu bakalan tetap sama kecuali emang diupdate sama orangnya. Sedangkan kecerdasan alami itu kan bisa berubah-ubah ya Pak, tergantung lingkungan juga. Kayak misalnya manusia itu kan cepet lupa. Nah sedangkan komputer itu kan nggak cepet lupa karena mesin, gitu Pak. Kamu cepet lupa. Ya Pak, saya jangan lupa Pak. Saya lupa juga nama Bapak siapa, bercanda Pak. Ya. Memang. Nih. Saya sambil kerja. Aduh. Nah, ini untuk kecerdasan buatan. Jadi lebih permanen tadi, tetap ya. Yang kedua lebih mudah diduplikasi dan disebarkan karena tadi berupa program dan lain sebagainya, lebih murah ya. Nanti untuk kalau yang pakar tadi pasti mahal, namanya juga pakar ya, pasti membutuhkan biaya ya. Konsisten dan menyeluruh karena kecerdasan buatan bagian dari teknologi komputer tadi. Kalau dia nggak berdasarkan hati ya, atau mood atau suasana hatinya, dia tetap konsisten ya.
pekerjaannya. Tapi beda dengan kecerdasan alami. Kalau suasana hati lagi enak, mungkin dia konsisten atau bahkan lebih bagus. Tapi balik lagi kalau tadi mood atau suasana hatinya kurang enak, ya pasti dia akan lebih jelek ya pekerjaannya. Dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Nah, artinya karena sudah di set, artinya pekerjaan A ya sudah ya, dia itu khusus mengerjakan A saja misal. Kalau kita beda kan, tergantung permasalahan yang dihadapinya. Kalau misal permasalahan A, ya nanti dia cari solusinya ya. Walaupun dia belum pernah gitu ya menemukan ataupun menghadapi persoalan tersebut. Itu maksudnya kemudian dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat ya. Karena dia sudah di setnya itu berdasarkan knowledge base, basis pengetahuan ya. Dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. Untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang akan dibangun. Iya, beda dengan kita. Ya, hati cepat adaptasi tadi, misal tergantung tadi, misal kata siapa tadi, tergantung lingkungan ya, tergantung lingkungan, kemudian mau enggaknya dia menerima pengetahuan tersebut. Harus bekerja dengan input-input berupa simbol ya, kemudian sangat terbatas, artinya pekerjaannya itu saja ya. Beda dengan kecerdasan alami ya, cepat mengalami perubahan ya, enggak statis ya, bersifat lebih kreatif ya ketimbang kecerdasan tadi artifisial. Tidak mudah diduplikasi dan disebarkan. Karena apa? Karena mentransfer pengetahuan manusia dari satu ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama. Ya, artinya nama juga transfer pengetahuan, knowledge. Ada yang cepat orang tuh menerima atau menangkap. Nah, kemudian ada juga dari cara mentransfer ilmunya, ya itu pasti tidak mudah. Suatu keahlian itu tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Iya, memang pasti ada saja gitu, kekurangan. Walaupun misal kita benar-benar menduplikat gitu ya dari pengetahuan tersebut, pasti ada saja yang karena apa? Karena tadi manusia secara transfer pengetahuan ke manusianya itu membutuhkan proses. Lebih mahal karena harus mendatangkan seorang, dalam hal ini pakar, untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya kalau ini kan cukup program udah di awal saja, kesannya tinggal digunakan. Beda dengan pakar nanti kayak ini mah tenaga ahlinya ya, tenaga ahli bidang A misal, ya sudah dia terus ya dalam jangka waktu yang tergantung ya, yang sangat lama bisa jadi. Senantiasa berubah-ubah tadi, nggak konsisten ya. Tergantung suasana hati, kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi ya. Kemudian lebih lama dalam mengeksekusi tugas ya. Memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu, ya. Dalam arti ya namanya seorang ya tadi balik lagi kalau lagi enak mah wah dia bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau enggak ini pasti dia akan kelemahan gitu ya, memiliki kelemahan. Kreatif. Nah, kalau di kita atau kecerdasan alami itu kreatif,
karena kemampuan untuk menambah dalam hal ini pengetahuan sangat melekat pada jiwa manusia. Terus tadi kata Mas Bewok, Mas Seno tuh mengupgrade gitu ya. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, ya. Dalam arti si A ketika menghadapi permasalahan dengan pengalaman yang sudah atau pernah gitu, pasti dia akan menggunakan pengalaman itu ya untuk persoalan yang sama. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas dalam arti tidak terpaku misal di bidang A saja. Beda tadi kecerdasan buatan yang memang terprogram, yang diset untuk melakukan pekerjaan A saja. Artinya terus berulang-ulang. Oke, ini adalah tadi perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Nah, kalau sekarang dari segi komputasi ya, dari segi komputasi kecerdasan artifisial dengan yang konvensional tuh apa sih sebenarnya ya, yang membedakan? Dari segi pemrosesan, ya mengandung konsep-konsep simbol. Ya, kalau konvensional algoritmik, ya secara algoritma, sifat input bisa tidak lengkap atau harus lengkap. Ya namanya tahapan algoritma itu harus lengkap ya. Kalau nggak lengkap nanti tahapan untuk menyelesaikan permasalahan tidak selesai. Kemudian dari dimensi pencarian kebanyakan bersifat heuristik ya. Kalau heuristik itu sudah pencarian yang bisa dikatakan sudah dilakukan ya berulang-ulang. Kalau yang konvensional biasanya berdasarkan pada algoritma. Keterangan disediakan biasanya untuk melakukan persoalan karena kan ada tata cara penggunaannya ya. Kalau konvensional biasanya ada yang nggak ada gitu ya. Dari segi fokus untuk kecerdasan buatan artifisial ini, basisnya atau fokusnya pengetahuan. Ya, kalau konvensional berisi data dan informasi. Kalau struktur dari segi struktur kontrol yang dipisah dari pengetahuan, kalau yang ini sudah terintegrasi ya dengan informasi ataupun data. Outputnya kuantitatif, kualitatif, kemudian pemeliharaan dan update relatif mudah, konvensional sulit, kemampuan menalar, ya kalau konvensional tidak. Oke, penalaran ada nanti basis penalaran itu seperti apa. Nah, jadi itu yang membedakan komputasi yang kecerdasan buatan dengan komputasi kecerdasan konvensional. Jadi memang jelas ya perbedaan yang mencolok, terutama dari mulai dimensi pemrosesan, kemudian dimensi fokusnya saja sudah beda, dan seterusnya. Oke, nanti penerapan ini biasanya untuk yang fuzzy logic ya kita menggunakan MATLAB ya, mungkin itu kita gunakan, kemudian Google Colab ya biasanya yang kita gunakan.
untuk pada pertemuan-pertemuan yang memang khusus yang membutuhkan, kayak misal nanti di Paji Logic, kemudian biasanya setelah UTS sih kebanyakan penggunaan itu. Ada lagi jaringan saraf tiruan, kemudian ANPIS itu di dalamnya, ya, kemudian apalagi itu topiknya. Oke, itu ya, kemudian nah, aplikasi-aplikasi yang berbasisnya kecerdasan artifisial mungkin sedikit banyak sudah digunakan ya oleh kalian tuh, baik yang secara langsung maupun tidak langsung ya, penerapan aplikasi-aplikasi dari kecerdasan artifisial ini. Nah, di aplikasi pada sistem pakar, jadi bagaimana komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Nah, untuk yang topiknya sistem pakar, persut mata ngantuk. Ya, untuk menyimpan pengetahuan para pakar, ya, untuk topiknya yang sistem pakar tuh bisa nanti di buat topik skripsi atau tugas akhirnya nanti. Dengan demikian komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Pakar di bidang kesehatan mungkin untuk mendeteksi penyakit, ya, penyakit mata, penyakit kulit, penyakit jantung, kalau kemarin penyakit corona, ya, itu di bidang kesehatan. Misal di bidang pertanian, penyakit pada tumbuhan cabai, misal pada tanaman kol atau kubis, banyak itu penerapan ya sistem pakar atau expert system ini, baik yang digunakan di dunia kesehatan, di dunia pertanian, kemudian di kehutanan. Di kehutanan tuh bagaimana misal penyebaran ataupun suhu panas, ya, suhu panas yang nanti di deteksi itu masuknya ke computer vision sih memang, ya, AI juga ya. Kemudian banyaklah itu kalau expert system tuh diterapkannya di luar bidang komputer banyak. Kalau ini dicari saja penelitian-penelitian terkaitnya ya, baik yang di jurnal terakreditasi maupun di jurnal terindeks Scopus. Kemudian di yang kedua, pengolahan bahasa alami, natural language processing. Jadi bahasa-bahasa yang memang dipahami ya. Kalau ini tuh kenal tuh Prolog ya, aplikasi bahasa Prolog, bahasa pemrograman. Kemudian pengenalan suara atau speech recognition ya. Bagaimana pengenalan ini diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Begitu banyak penerapannya juga ya. Penerapan atau speech recognition, pengenalan suara untuk absen, misal absensi ya, atau apalagi ya, udah artinya sudah digunakan gitu ya, digunakan untuk penelitian yang memang berkaitan dengan pengenalan suara ini. Jadi langsung diterapkan itu, diimplementasi. Di robotik dan sistem sensor ya, bagaimana nanti kolaborasi IoT-nya juga dapat
ya. Karena menggunakan sistem sensor. Kemudian computer vision, ya tadi yang apa namanya, penerapan gambar atau objek melalui komputer, itu computer vision istilahnya ya. Penginderaan jarak jauh pakai satelit ataupun pakai kamera-kamera yang memang khusus. Kemudian intelligence computer aided instruction, komputer dapat digunakan sebagai tutor yang melatih dan mengajar tuh. Jadi sudah ada ya, jadi sebagai tutor dia tuh ya, jadi nggak kepake lagi tuh yang pelatih dengan berbasisnya kecerdasan artifisial ini. Kemudian game yang berbasisnya AI ini sudah banyak mungkin kalian apa namanya sudah menggunakan ya. Atau nanti mungkin topik penelitiannya terkait game berbasis AI, bagaimana apa namanya diterapkan di dalam permainan game ini ya, kecerdasan artifisial ini. Nah, yang tadi mungkin yang digunakan untuk kegiatan atau membantu ya apa namanya sehari-hari ya, tadi salah satunya mungkin tugas ya, tugas yang banyak ya, tinggal dicari aja di ChatGPT, nanti juga pada muncul semua, tinggal di lipstick sedikit dipoles jadi ya. Sebenarnya mah sudah enak ya, sudah enak apa namanya mahasiswa ya sekarang tuh dari segi teknologi mendukung, kemudian dari segi kebijakan ya mendukung dengan adanya si kampus Merdeka ini yang memang mempermudah, yang sangat-sangat memerdekakan mahasiswa ya. Tapi prodinya puyang gitu ya. Nggak merdeka. Harusnya seperti itu ya, mahasiswa dalam arti bisa memanfaatkan baik teknologi yang mendukung, kemudian kebijakan juga mendukung ya, harusnya bisa tepat waktu lulusnya. Itu beberapa aplikasi-aplikasi dari kecerdasan artifisial, mungkin silahkan dibaca kembali ya, aplikasi-aplikasi terkait, kemudian penerapan tadi ya, misal sistem pakar. Saya lebih tertarik untuk diterapkan di dunia kesehatan karena mungkin bisa membantu dan datanya gampang, misalnya silahkan saja ya. Saya lebih tertarik ke computer vision, bagaimana melakukan menginterpretasikan si gambar-gambar ini melalui sistem komputer ya, dari titik-titik panas yang mengakibatkan kebakaran itu sudah ada diterapkan ya, computer vision. Kalau lahan yang luas ya itu sudah tahu, makanya dibuat juga robot pendeteksi apa namanya asap maupun suhu panas ya. Itu saling kolaborasi ya, baik yang dari elektronnya juga, kemudian yang dari komputernya juga saling mendukung biasanya untuk memang kasusnya besar. Kemudian aplikasi sudah ternyata. Silakan mungkin ada yang perlu ditanyakan
atau didiskusikan bareng-bareng, mangga silahkan. Tadi yang pertama yang pengen Rusandi, lu nanya apa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya mau izin bertanya. Apa, Dek? Ini soal matkul tambahan Pak. Matkul tambahan. Kirain nanya AE. Enggak Pak, ini soalnya yang pas di kampus. Masih bisa nggak ya Pak ya? Mau ambil matkul kecerdasan. Dosen PA-nya siapa? Pak Bahro. Kenapa baru sekarang? Udah di chat Pak, tapi nggak dibalas. Sedih amat. Tadi pas di kampus juga udah ini, tapi Pak Bahronya lagi ngajar. Lu baru bayaran kali. Nah itu. Malesin. Emang gak ada duitnya kali Pak. Iya, jadi gitu kalau bayaran telat tuh bikin puyeng. Iya Pak. Ambil aja mata kuliahnya sendiri, emang nggak bisa? Gak bisa Pak, kalau harus ya. Semester berapa sih? Semester 3. Semester 3. Ya. Ya 3 mah kamu yang di ini aja ya. Yang pagi. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Pagi online apa offline Pak? Tatap muka lah. Nggak apa-apa. Ya. Nanti di ini coba saya apa namanya dilihat lagi, Dek. Ya Pak. Lu makanya jangan bacinto mulu duitnya, pakai bacinto lu ya. Enggak Pak, emang nggak ada. Nggak ada. Pak, izin Pak, saya mau nanya. Nama boleh. saya Adnan Novel Haidar Pak. Mana orangnya? Oh, lagi di kantor Pak, sorry. Nggak mau lah saya. Ya Pak. Apa? Yang soal ini dulu Pak, soal matkul AI dulu Pak. Matkul AI. Ya kayak mata kuliah ini apa sih? Yang sama kayak Rusandi Pak. Ya nggak tahu. Tanya Rusandi lah. Ini Pak, semester 3 boleh kuliahnya pagi nggak Pak untuk matkul AI? Iya, nanti dicek lagi. Ya. Oh iya Pak. Dosen PA-nya siapa? Budiah Aryani Pak. Ya, ke Budiah lah, jangan ke saya lah. Udah ada dosen PA-nya. Tapi boleh buat ini nggak Pak? Dialihkan nanti, misalkan kalau misalkan masih bisa, boleh nggak Pak? Ya ke Budiah kamu di apa namanya diskusikan. Kalau Budiah nggak bisa, suruh Budiah email ke saya. Baik Pak. Ya, kayak bayaran lu jangan duitnya dipakai. Izin Pak Bahrul. Ya. Iya mau bertanya Pak, mau narannya juga Pak. Nanya apa? Mata kuliah lagi? Enggak, ini kan saya pindah ke malam Pak. Jadi boleh ya Pak? Nggak bisa. Saya kerja Pak, jadi tadi juga saya izin. Terus ini kan ikhlas dia udah ngambil kelas malam ya Pak. Saya nggak tahu kalau emang ada kelas malam, baru tadi doang tuh. Ya udah, nggak boleh, udah bikin gawean aja lah. Enggak. Tidak, Fahri, kerja mah kerja aja. Kampus kan pagi Pak, saya mesti berangkat pagi ke Jakarta. Itu nggak apa-apa. Jangan Boleh ngambil. ya Pak? Jangan Masuk kelas ngambil. malam. Ya boleh aja tapi nggak terdaftar. Bikin gawean aja. Udah lanjut nih nanya AI, jangan nanya nambah mata kuliah. Irsan, mana sih Irsan? Pak. Gimana kabarnya? Udah lumayan Pak. Udah mendingan? Ya besok baru kontrol lagi sih Pak. Oke. Sip. Oke, lanjut.
Siapa nih? Yang Elena. Nggak ada orangnya. Waduh, ini yang nggak ada. Saya kick aja lah. Nggak ada yang bertanya. Nanti forumnya diisi kalau yang sudah terdaftar ya. Izin bertanya. Pak, katanya yang tatap muka tabrakan. Katanya. Kata sini, Pak. Apa sih? Yang tatap muka. Kenapa tatap muka? Katanya bentrok. Ya udah, jangan ngambil. Nah, emang yang online Udah penuh. Nanti saya ngajarnya puyeng. Banyak-banyak mah. Ya, ngoreksinya capek ngoreksinya itu. Ini jatahnya itu 30 ini tuh. Apa sih, Sandi? Iya, nggak apa-apa Pak, yang offline juga. Iyalah, lu terima aja kalau baru bayaran. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya. Nada apa nada? Nggak kedengaran. Nggak ada suaranya. Nada nadi. Tuh suaranya kecil, berarti bukan di saya aja ya. Halo, udah terdengar belum Pak ya? Udah. Ya Pak, saya mau bertanya tentang mata kuliah ini, itu kuisnya sama tugas-tugasnya belum dibuka ya Pak ya? Iya, belum diimpor dari sama IT-nya. Kalau tugas untuk pertemuan pertama sih memang nggak ada ya. Paling hanya kuis aja. Kuis, kemudian isi forum. Jangan lupa sama hadir tatap mayanya. Ya Pak. Begitu ada. Iya terima kasih Pak. Untuk kelas tatap mayanya ini setiap minggu atau kayak pertemuan ganjil gitu Pak? Kalau yang biasa kan 17, 8, 14 ya. Iya. Nanti saya kabarkan lagi karena rencananya mau dijadikan kolaborasi program praktisi mengajar. Kalau jadi itu tatap mayanya akan dilakukan tiap minggu. Ya, selama sampai UTS ya. Jadi tiap minggu kita Zoom. Nanti saya infokan apakah jadi tidaknya untuk kolaborasi ini karena masih dalam tahap penyusunan tornya. Begitu nada S. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Gading apa Gading? Mohon maaf Pak, mau nanya Pak. Untuk UTS sama UAS itu Pak dalam bentuk rencananya itu dalam bentuk tulisan atau project Pak? Ada project, ada tulisan. Ya, nanti dinikmatin aja dulu. Oke Pak, Ya. nanti ntar kalau udah waktunya disampaikan infonya Iyalah. ya Pak, secepatnya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Arya. Izin Pak, mau tanya Pak. Siapa? Saya Olantianus Pak. Roland, mana sih mukanya? Saya Pak. Ntar belum ketemu.
Ya ini. Apa? Lan? Untuk mata kuliah yang belum muncul di e-learning gimana, Pak? Dimunculin aja. Punya saya belum muncul, Pak, di e-learningnya. Pembayaran kali. Sudah, Pak. Oh sudah. Ya ditunggu aja. Ya. Baik, Pak. Tunggu 1 kali 24 jam. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ikhlas apa? Suara saya kedengeran nggak Pak? Ya. Kan tadi Bapak udah, ini mau nanya Pak, tadi kan Bapak sudah menyinggung masalah OpenAI, ChatGPT. Nah, sedangkan sekarang OpenAI itu industrinya lagi ngebuka namanya jadi public API gitu, jadi mereka orang-orang tuh bisa konsum AI yang dibuat sama OpenAI. Jadi kita bisa tinggal tembak aja. Nah, kira-kira dengan hal seperti itu, kalau misalkan kita terapin ke skripsian kita, apakah bisa jadi bilang itu AI, Pak? Kan kita menerapkan AI juga, cuman masalahnya bukan kita yang buat kecerdasan buatan, kita cuma mengkonsum API yang disediain sama Open API-nya, Open AI-nya, Pak. Tergantung kasusnya apa, diterapkan di mana. Jadi kalau itu tuh tergantung permasalahannya apa sih, perlukah dibuat seperti itu. Jadi balik lagi ke persoalan, kemudian datanya seperti apa. Ya, jadi ya bisa saja, tapi balik lagi ke permasalahan. Oh, kalau memang kayak misal sistem gitu ya. Kalau sistem itu menurut kita perlu, tapi kan balik lagi kalau permasalahannya ternyata nggak diperlukan, ya ngapain sistem itu dibuat oleh kita. Begitu pula yang tadi kamu ditanyakan, ya pasti ada yang kita ininya gitu ya, buat sendiri, pasti ada. Kita menambahkan apa, nggak mungkin kan menjiplak atau menduplikasi 100%, pasti ada penambahan fitur, misal apa ya. Jadi seperti itu, Ikhlas. Jadi nggak masalah namanya belajar ya, tapi ada poin tambah penambahan dari persoalan tersebut. Karena apa? Karena kan penelitian itu pasti sudah banyak. Nah, kita di bagian mananya, misal ada penambahan fitur A, misal. Oh, kemudian metodenya kita rubah. Oh, datanya kita ganti atau kita tambah. Ya silahkan saja gitu. Gitu, Ikhlas. Ikhlas amal. Oke, Pak. Siap, Pak. Mati lagi Cukup nih, menjawab, Pak. ngapain Terima sih kasih Pak Hari banyak, mau Pak. pindah, kagak bisa Pak Hari. Pak, itu tapi izin Pak, KRS-nya udah pindah Pak tadi pas ke akademik kan diituin sama Pak Lala tuh Pak. Jadi nggak usah repot-repot lagi pindahnya. Ya KRS berapa? Terserah lu. Ya. Dosen PA-nya siapa? Budia Pak. Budia udah oke belum lu? Main ke akademik aja lu. Songong. Emang si bewok. Kayaknya lu masalah mulu dah kayaknya. Semester Nggak ada Pak masa. apa semester kemarin ada dah. Yang mana tuh Pak? Tahu lah pokoknya. Banyak lu mah. Oh lu. Salahnya itu bewok. Ada lagi di luar ini ya, di luar penambahan mata kuliah. Oke, kalau nggak ada mah udahan lah ya. Udah ngantuk. Itu saja, dipoto dulu, dipoto. Tampangnya dibuka dulu. Biar dipoto. Ininya stop remove pin. 1, 2, 3. Taruh. 1, 2, 3. Muka, jangan tangannya.
1, 2, 3 si Aul nih. Ntar slide selanjutnya ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke. Oh, ada si Hendrian Sopu juga nih orang. Temen lu mana satu lagi? Siapa, Pak? Siapa? Abang kamu lah. Oh, belum bayaran sih, Pak, katanya. Gimana Nunggu coba? di ACC laporannya, Pak. Laporan apa? Laporan magang, Pak. Bayaran lah. Isi KRS. Nggak ada urusannya sama magang itu mah. Iya. Tahu tuh, Pak. Udah saya suruh bayar sih. Bayar gitu. Kalau mau kuliah bayar. Kan nggak ada yang ngegaji ya tuh. Kalau si Norman udah keluar, Pak. Final itu. Iya, udah keluar Terus dia. abang kamu satu lagi sih ini. Si Naban. Ah Cuti. ya. Cuti. Cuti. Katanya sih cuti, Pak. Oh, dia serba nggak jelas kemarin Kerja dia, MBKM. Pak. MBKM nggak jelas. Iya ya. Kalau kerja maksudnya kalau cuti nggak kuliah yang benar. Ya kalau udah males-malesan ya kasihan, rugi waktu, rugi biaya. Ya balik lagi kalau lagi males, wah niat kuliah di awal gitu ya. Oh iya, Pak, besok ada nggak, Pak, di KJ, Pak? Insya Allah ada. Oke, Pak. Kasih, Pak. Oke. Jadi itu kalau ini fokus, kalau kuliah ya. Kalau ada permasalahan akademik silakan dikonsultasikan ke dosen PA-nya. Ya. Jadi dosen PA tuh nggak hanya KRS-an, ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu, ya. Pak, mau tanya Pak. Apa? Mengenai jurnal Pak. Besok Bapak ada di Kebun Jeruk berarti Pak, bisa bimbingan jurnal. Enggak, sibuk. Kan Bapak yang minta jurnal ya Pak. Ya minta, tapi ya nanti aja. Online bisa Pak. Soalnya udah jadi sih Pak, tinggal Lagi-lagi ini apa review. banyak load gawean. Oh. Nanti Oke, Pak, bagi siap. santai. Oke, Pak. Tuh, itu nyantai Makasih, ini. Pak. Karena besok rapat dosen. Ya, rapat dosen sampai siang. Terus harus ke rumah sakit juga entah. Oke, itu saja ya, mahasiswa tetap semangat kuliahnya. Ya nanti udah dibuat belum ininya? Apa tadi? Grup. Di ini aja di invite saya ya, biar nanti untuk info gitu ya, bisa di grup itu. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami semuanya ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di minggu ya, nanti saya infokan lah ya untuk finalnya apakah jadi untuk praktisi mengajar atau enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, jangan lupa forum diisi forum. Gimana? Forum di Iler. Terima kasih Pak. Iya.